Halo teman-teman, ini aku Ian. Kali ini aku ingin coba untuk ngajarin gimana caranya menggunakan Autodesk Fusion 360. Pertama kita new design. Sama kayak Inventor, kita perlu memberikan gambar referensi. Kita insert, pencet canvas, kita cari filenya di komputer. Kita gunakan top view, tempel di sini. Kita perbesar dulu biar jelas. Kita pengennya ada kiri, berarti kita pencet horizontal key. Jadi kalau vert ini. Oke, ini kan ukurannya belum bener teman-teman. Kita pencet kanvas di sini, klik kanan, calibrate. Nah, seberapa sih besarnya? Kita cari di referensi. Referensi untuk Ford GT 2017 adalah 4763. Berarti sini klik sini sama sudut terjauhnya 4763. Cekrek. Nah, kalau misalkan nanti posisi punya teman-teman tuh nggak lurus, kita klik kanan, edit canvas. Lalu teman-teman bisa pakai ini buat geser, atau bahkan pakai yang tengahnya. Enak yang tengah lah ya. Cuman dia bisa geser di dua arah, X sama Y. Kita okein udah cukup. Berikutnya kita perlu untuk bagian sampingnya, side view. Kita masukin referensi, insert canvas. Kita insert from my computer. Nah ini udah benar. Kita calibrate lagi. Tadi kan panjangnya 4763. Kita klik ini 4763. Boom. Finish. Nah ini kan masih belum pas lokasinya. Kita naikin dia ke atas dulu. Dia ke satu. Edit canvas ke atasin. Oke. Nah kadang-kadang kan teman-teman bingung tuh, kalau posisinya gini atau gini seberapa dekat sih dia. Kita lebih enak pakai offset plane teman-teman. Offset plane karena dia akan membimbing kita garis lebih jelas terlihatnya. Cari yang udah posisinya udah benar. Sip. Berarti nanti kita cukup mentokin aja gambar sini, edit canvas, kita pentokin dengan yang oranye tadi. Tapi hati-hati kalau kita pakai yang kotak ini, ntar dia bisa geser atas bawah juga. Ini mentok, bawahnya pas. Oke, sip. Untuk bagian belakang gimana? Sama juga. Kita offset plan lagi. Oke, kita geser, sesuaikan sama ini aja. Oke. Sip. Kenapa sih kita kasih ini? Karena kita ingin ngasih reference untuk gambar depan juga. Reference untuk gambar depan ini. Set. Seberapa besar sih? Lebarnya itu 2113. Sama kayak hal yang pertama, kita klik kanan, calibrate. Yang terlebarnya 2113. Mungkin terkadang bingung, apakah yang depan yang paling lebar atau yang belakang paling lebar. Ya udahlah ya, itu nanti toleransi aja. Edit canvas lagi, kita geser dia ke atas. Oh iya, usahakan dia di tengah ya, supaya nanti gampang. Sip, sudah cukup di tengah lah ya. Oke, yang bagian belakang juga insert canvas lagi. Sorry, belum. Kita perbesar, ngikutin yang depan aja. Karena kan yang depan udah ada skemanya. Klik kanan, edit canvas. Yang paling pasti kita ikutin dulu ukuran tertingginya. Lalu lebarnya. Paling enak dari lebar sih teman-teman. Atau susah, yaudah kita balik lagi ke calibrate 2113 untuk lebar paling jauhnya. 2113.
lurus. Dua, satu, tiga. Oke. Berarti ini emang ada celah ya teman-teman, antara depan sama belakang. Ya nggak apa-apa lah. Untuk atasnya berarti kurang. Kita coba edit canvas ke atas lagi. Oke. Sip. Kita mulai dengan membuat hoodnya dulu. Pertama kita balik ke create form, kita pencet plane. Ini asal dulu aja, taruh bawah. Kita asal ukuran, cekrek, asal aja dulu aja. Kita pengen bikin simetri antara kiri sama kanan sama. Maka kita pencet mirror internal, kiri, kanan, simetrinya di sini. Oke. Finish form dulu. Klik. Sorry. Balik lagi ke tempat tadi. Edit form. Sorry, edit trouble. Nggak mau keluar. Oke. Edit form. Kita pengen ngarahin ini ke arah hood. Jadi pengen berupa plat ke arah sana. Ini untuk bisa manjang mendekin. Ini lebarin. Kalau ini keduanya. Ini ke sini. Nah teman-teman bisa lihat kalau misalkan ini kan sebenarnya kok nggak datar. Ini nggak datar. Nah teman-teman bisa sesuaikan. Kalau misalkan dia sudah mulai gerak turun, berarti teman-teman pencet, taruh ini di lock-in dulu, pencet sini, terus klik kanan, edit form. Saat kita geser dia akan seperti ini, turunin sesuai sama lengkap yang diinginkan. Nah ini kan misalkan yang ini udah pas tapi yang sini belum, berarti ada yang salah. Bukan salah sih, tapi disesuaikan. Ini disesuaikan lagi. Pencetnya bisa 1, bisa 2, bisa titik, bisa part, tapi lebih enak garis saja. Karena kan kita pengen sekeliling sama. Kita naikin lagi sesuai sama referensi. Oke. Nah kita pengen bodinya kan memanjang kan. Kita klik 2 kali, memanjang ke sini. Kita pengen nambah layer, itu pencet alt terus geser, menambah layer. Kalau kita nggak pencet alt, Ctrl Z. Kalau kita nggak pencet alt, dia akan memanjang. Oke, kita pencet alt, geser. Nah habis geser kita sesuaikan lebarnya, posisinya. Sip. Pokoknya setiap ada lengkung kita pencet alt supaya geser baru. Alt geser baru. Oke. Jadi ada beberapa layer. Sekarang kita perbaiki posisinya. Ini kan belum benar nih posisinya. Kita tarik titik sini. Titik boleh, garis boleh. Kita pengen bikin body sini kan. Sini kita klik point. Nah, kita pengen dia makin pendek nih. Yaudah kita bikin ke sini aja, tarik. Sip. Nanti akan diperbaiki di akhir. Oke, sudah cukup mirip. Kita pengen bikin body bagian sininya. Oke, sini sudah cukup. Kita pengen turunin bagian bawah sini. Kita pengen bikin ini turun ke bawah kan. Oh sorry, ini belum. Beda nanti aja. Kita klik, pencet shift, klik shift, klik shift untuk garisnya aja. Kita pengen dia turun. Kalau kita nggak pakai alt, dia kan seperti ini. Ctrl Z. Kita pakai alt, kita alt bawah. Biar enak, biar posisinya bagus, kita lurusin dulu.
terus sudah, baru kita pencet alt lagi, turun. Sorry, nggak kepencet tadi. Alt, turun, alt lagi, turun. Oke, ini nanti bagian belakangan aja. Yang ini juga klik 2 kali supaya ke samping sana. Alt, turun, alt, turun. Sorry, nggak pencet. Alt, turun. Sip. Ini kita rapihi belakangan. Oke, kita pengen bikin bodinya dulu. Kita klik double supaya satu garis. Terkadang kan bentuknya tadi masih belum lurus ya, ada yang melencong-melencong. Kita lurusin dulu, samain. Sorry, salah pencet. Kita samain, ratain, pencet 0. Oke, ini udah flat. Kita pengen bikin bentuknya seperti ini, lengkung ke sini. Sudah panjang, klik kanan, edit form. Kita geser lagi, pencet alt, geser. Nah, ini kan agak mengecil, berarti harus kita kecilin nih. Sorry, sip. Pencet alt lagi, geser. Nah, ini agak dikecilin. Sorry, pencet alt, salah. Oke, pencet alt lagi, menjadikan segmen, kecilin. Pencet alt lagi untuk menjadi segmen. Pencet alt lagi. Pencet alt lagi, terakhir. Nah, kalau ini kan kalau kita pentokin ke sini bentuknya kotak, sedangkan ini nggak kotak. Mendingan kita gini aja teman-teman, pencet titik supaya dia agak lengkung, double, ke sini, sip. Cek lagi kira-kira lengkungnya udah lumayan lah ya. Kita klik double supaya satu garis panjang, agak digedein deh. Ya, oke. Sip. Ini kita udah cukup untuk bagian bawahnya. Sekarang kita bikin atapnya. Nah, untuk bagian atapnya sama kayak tadi, pencet sini lagi untuk base-nya. Asal dulu aja. Oke. Sorry, nggak kelihatan ya bodinya. Kita simetri dulu, yang paling pasti. Jadi ada sumbu simetrinya di sini. Kita klik double, edit full. Kita geser ke atas. Kita pengen bikin bagian atapnya. Bagian atapnya kan di sini. Tapi kan ini kepanjangan kan. Terlalu sini, berarti kita kecilin aja. Misalkan seperti ini. Kita pengen bikin dia turun dulu lah ya ke bawah. Kita panjangin bagian sininya berarti. Oke. Klik sini. Klik sini. Klik kanan, edit form. Sama kayak tadi, pencet alt supaya dia nambah. Alt supaya nambah. Kalau enggak ntar jadi gini. Pencet alt, geser. Terus kita sesuaikan sama lengkungnya. Mendingan lengkung sini kan. Itu kan buat kaca. Sip. Setiap ada pergerakan kasih segmen, pencet alt. Supaya enak, jangan terlalu jauh juga supaya ntar modifnya gampang. Pencet alt lagi. Oke. Karena dia mau ke bawah sini, pencet alt lagi. Alt lagi. Oke. Nah, kita kan pengen bikin ini kan bagian dari atap, berarti kan sampai samping nih. Kita bikin yang bagian hitam aja. Bagian sini. Sini ke sini. Sedangkan ini kurang lebar, ya udah kita lebarin semuanya aja. Pencet semuanya, terus kita lebarin. Sip. Oke. Ini kurang panjang nih, yaudah kita kesini dulu. Tekuk.
kita samain bentuk frame ininya, frame kacanya, windshield. Oke. Oke, pelan-pelan. Titik boleh, ini pun boleh. Tapi kalau ini kan susah, mendingan titik aja. Titik sini. Sini boleh langsung straight, bisa. Kalau dirasa kurang lurus, diratain dulu. Sorry, salah. Lurusin dulu. Oke, kita pengen bikin ini ke sini. Berarti, sorry, ini kan gak enak bentuknya masih lengkung. Kita lurusin ya. Klik ini, lurusin sampai 0. Ini udah cukup oke. Klik kanan, edit form. Klik double, klik kanan, edit form. Kita bikin layer lagi kan. Alt geser, sorry belum pencet. Alt geser. Sip. Nah, kita tuh pingin ini ada frame-nya, berarti kita bikin segitiga aja. Karena ini kita pengen tarik ke bawah. Nanti teman-teman akan lihat. Kita geser ke sini. Kita akan geser ke sini. Sementara nggak apa, nanti kita perbaiki lagi. Oke, ini udah cukup. Oke. Nah, ini agak krusial partnya. Kita okein dulu. Kita pengen bikin ini jadi bagian sini. Jadi akan turun. Sebelum itu kita lihat dulu. Ini kan belum sesuai sama ukurannya, berarti kita geser. Klik kanan, edit form. Geser dulu. Stop. Yang ini juga belum. Lurus. Geser. Oke. Yang lain kayaknya udah cukup. Oke. Kita pengen bikin ini turun menggunakan bagian sampingnya yang lebar. Yang ini. Kita pengen bikin ini turun ke sini. Caranya kita klik ini, dia akan otomatis kiri kanan atau shift juga boleh. Terus klik kanan, edit form. Nah, teman-teman lihat, kalau dia itu waktu kita tarik dia akan turun, berarti teman-teman jangan nariknya dari sini. Jangan tariknya dari pencet alt terus sini. Pencet alt terus ke sini. Jangan, karena dia akan datar sesuai sama posisinya. Mendingan teman-teman tarik ke arah bawah. Dari sini, ulang, Ctrl Z. Udah klik sini, edit form. Nah, nariknya ke sini supaya ada elevasi. Pencet alt turun. Nah, gini. Kan ini kemungkinan besar ada pergerakan kan ya. Tak pencet alt lagi aja supaya nanti bisa diatur. Pencet alt lagi, geser. Pinginnya semana? Pinginnya segini dulu aja. Baru kita sesuaikan yang di atas. Nah, ini kita geser-geser. Klik kanan, edit form. Kita geser-geser. Ya perlu kesabaran sih teman. Tapi kan nggak apa-apa ya, seru. Oke. Nah, di sini kita panjangin lagi kan teman-teman. Kita ini belum sampai mentok, kita panjangin lagi. Nah, sini kita pencet alt lagi, pencet alt, geser. Ini untuk ini ke sini. Ini yang agak ke sini supaya kelihatan tekukannya. Nah, tadi kan kita antara ini sama ini harusnya beda elevasi. Sedangkan kalau kita bikinnya seperti ini, dia nggak akan beda elevasi teman-teman. Berarti kita perlu untuk menurunin secara manual. Kita pencet sini, kita turunin secara manual. Ini kan masih satu arah nih. Kita turunin secara manual. Tep, itu dulu aja. Kita lurusin dulu biar enak. Sejauh ini dulu aja lah. Oke lah, itu udah lumayan cukup. Nah,
kita lihat deh, ini ada tulangan, bentuknya agak lebih datar ya, lebih flat. Kita bikin, pokoknya setiap ada perubahan bentuk kita usahain bikin segmen supaya bisa dirubah manual. Pencet Alt lagi, kita bikin satu tulangannya ini, karena dia kan garis tegas ya, ini garis tegas, sorry. Ini kan juga ada garis tegas. Ini tadi terlalu drastis, ini nggak boleh. Fusionnya ngedetek. Nah ini kan lebih lurus kan, lebih flat garisnya. Oke. Nah ini sama ini kan nanti akan aku rubah lagi. Kita edit form lagi, kita pencet Alt, geser, sorry belum, Alt, geser. Nah ini sama ini kan elevasinya nggak jauh beda, tapi yang ini lebih tinggi sedikit, jadi nggak perlu lah, itu diedit di belakangan aja. Oke, dari sini dia akan turun. Sorry. Dia akan turun, pencet Alt, kita lihat ya, dia akan turun ke sini. Kita pencet Alt, geser ke sini, geser lagi, geser lagi. Oke, gini dulu aja sementara. Nah yang ini kita panjangin ke samping. Pencet ujung sini, save. Ujung sini, save. Kita pencet Alt. Pencet Alt lagi, sorry belum. Pencet Alt lagi. Pencet Alt lagi. Oke, terus kita kecil-kecilin aja. Ya ntar ini masalah ini gampang. Nah ini kan tadi masih belum rapi ya. Ini kita bikin datar aja teman-teman, supaya dia lebih bagus dari kelihatan dari bentuk lakukan nantinya. Lakukannya kurang bagus karena dia nggak datar. Kita lurusin dulu, nanti kelihatan dilakukannya berubah. Kalau kita tadi gini tuh, kalau misalkan datar. Oke, sekarang kita adjust lagi. Oke, sementara itu nggak ada masalah. Supaya dia bisa double, langsung turunin. Sorry. Dan ini belakangan aja, yang bagian sini. Kita kerjain yang bagian sini dulu, bagian belakangnya. Kita pengen ini ke belakang. 1, dari sini ke sini kan. 2, 3, 4, 5. Kita klik kanan, edit form. Kita pencet Alt, geser. Nah gini kan. Cuman enaknya kita bikin rata dulu. Udah, kita bikin rata dulu biar bagus dan sejajar antara atas sama bawah. Udah, tapi lihat deh, kan bagian bawahnya nggak kayak gini kan, berarti digeser dulu. Ini digeser. Nah yang sini padahal rata, berarti ini digeser dulu, diperbaiki. Oke, dilurusin lagi. Sip, sampai 0. Kita pencet Alt lagi. Alt, geser. Yang ini kurang kesana lagi, berarti kita geser ke sana. Ini kita turunin lagi. Kita flattenin lagi. Kita flat. Terus Alt lagi, ke sana lagi. Sini. Sorry.
Oke, terus ini kan susah ya kalau bentuknya kita tarik sini, mendingan sini dulu aja. Akibatnya apa? Yang bagian bawah tidak tertarik, bagian bawah tetap di sini. Tuh, seperti itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat yang garis tegas tadi, garis tegas kan ini garis tegas kan. Kalau garis tegas kan berarti ada beda elevasi antara sini sama sini. Berarti kita perlu naikin garis ini, perlu kita naikin. Klik garisnya, klik. Ini harus lebih tinggi daripada kiri dan kanannya. Kita naikin. Oke. Baru di adjust sama gambar referensinya. Oh, jauh banget ya. Ya, nanti kita perbaiki satu per satu. Ini dari sini udah oke. Yang ini terlalu jauh, sini terlalu jauh, berarti kita perlu untuk geser. Klik double, kita geser ke sana per segmen. Oke, sudah cukup. Oke, sudah lumayan terbentuk. Udah 27 menit, mungkin nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya aja ya teman-teman. Ini kita udah bisa bikin seperti ini. Mungkin biar lebih kelihatan, kita kasih. Biar lebih kelihatan di pertemuan berikutnya.